about to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tabel Keile. Sebelum itu, kelompok 5 akan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Masya Kaila Aisyah dengan Ramadhani dengan NIM terakhir 0099. Perkenalkan, nama saya Nabila Bihatul Aisi dengan NIM terakhir 015. Hai, perkenalkan nama saya Aprilia Trianti dengan NIM belakang masuk 4. Perkenalkan nama saya Ashifa dengan NIM terakhir 26. Perkenalkan, saya Dwi Nurul Hidayah dengan NIM terakhir 031. Kami dari kelompok 5 akan membuktikan grup pada himpunan transformasi D4. Next. Pada soal, buktikan himpunan transformasi D4 R0, R190, R180, R270, Fy sama dengan 0, Fx sama dengan 0, Fx sama dengan Y, Mx sama dengan min Y merupakan grup di bawah operasi hasil kali transformasi. Ini ada keterangannya. R0 rotasi sebesar derajat dengan pusat 0,0. R90 rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0. R180 rotasi sebesar 180 dengan pusat 0,0. R270 rotasi sebesar 270 derajat dengan pusat 0,0. Fy sama dengan refleksi dengan sumbu garis Y sama dengan 0. Mx sama dengan 0, refleksi dengan sumbu garis X sama dengan 0. Mx sama dengan Y, refleksi dengan sumbu garis X sama dengan Y. Mx sama dengan min Y, refleksi dengan sumbu garis X sama dengan min Y. Nah, di sini apa itu grup D4? Grup dihidral D4 adalah himpunan semua simetris transformasi geometri dari sebuah persegi yang membentuk grup dihidral orde 8 terhadap operasi komposisi transformasi. Transformasi ini terdiri dari 4 rotasi dan 4 refleksi. Menjaga posisi persegi tetap terlihat sama di ruang 2 dimensi. Dari sini ada pembahasannya. Setiap transformasi dalam himpunan D4 memiliki karakteristik fundamental sebagai isometri, yaitu pemetaan yang menjaga jarak antar titik dan integritas bentuk objek saat dipetakan ke dirinya sendiri, agar sifat-sifat abstrak dari grup ini dapat dibuktikan secara matematis. Seluruh transformasi geometri tersebut perlu dikonversi ke dalam bentuk yang lebih operasional. Penggunaan matriks menjadi solusi alternatif yang efektif sebagai instrumen referensi untuk menganalisis dinamika perubahan posisi tersebut. Mengingat poligon beraturan seperti persegi berada pada koordinat bidang dan datar. Setiap titik sebetulnya dapat diidentifikasi sebagai vektor 2x, y. Berdasarkan prinsip ini, setiap transformasi yang mempertahankan bentuk dapat didefinisikan sebagai transformasi linier yang karena pada vektor di R2 atau di bilangan real. Secara teknis, operator linier ini kemudian dinyatakan dalam format matriks berordo 2 kali 2. Nah, di sini saya akan
membuktikan apakah D4 ini termasuk grup abelian. Nah, di sini ada 5 sifat-sifat grup abelian. Yang pertama adalah tertutup, asosiatif, identitas, inverse, komutatif. Kemudian yang pertama, selanjutnya membuktikan hasil kali transformasi D4 adalah sebuah grup yang mana kita tahu untuk himpunan bahwa sebuah grup adalah memenuhi sifat-sifat tersebut. Yang pertama ini ada sifat tertutup. Untuk setiap A, B, elemen dari D4, sekali AB elemen dari D4. Yang kedua ada sifat asosiatif. Untuk setiap A, B, C elemen dari D4, dan di sini ada A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Dari sini sebenarnya R0 kali R90 kali R180 sama dengan R0 kali R90 kali R180. Dari sini kan ada buka kurungnya, maka kita kerjakan di buka kurungnya dulu. Tapi untuk itu saya akan mengerjakan matriksnya dulu. Nah, R0 ini kan ada A, B, D, C. Kalau yang R90 A, B, C, A, D. Kalau yang R180 C, D, C, D, B, A. Nah, di sini tuh kan kita harus mengerjakan di dalam kurung dulu. Maka ini D, A, C, D. Kan ini punyanya R0. Jadinya A, B, D, C. Dari sini kan ini R0 kali R170. Nah, di sini ada ini kan R0. Terus ini R270. Maka ini punyanya DA, CB. Maka R270. Terus yang sebelah sini R0, R90, R180. Nah, kan ini sama aja sih matriksnya. Ini masih sama semua matriksnya. Nah, di sini kan ini dalam kurungnya yang R0 kali R90. Nah, yang ini kita tulis yang R90-nya. R90 itu BC AD. Terus yang 180 CD BA. Nah, di situ kan ini BC AD CD BA. Nah, maka hasilnya BACB. BACB ini kan punyanya R270. Maka yang ini R210, ini R210, maka hasilnya sifatnya asosiatif. Kita akan membuktikan himpunan transformasi D4 sama dengan R0, R90, R180, R270, MY sama dengan 0, FX sama dengan 0, FX sama dengan Y, FX sama dengan Y, yang merupakan grup di bawah operasi hasil kali transformasi. Jadi R yang dimaksud dari sini ialah rotasi, dan untuk M yang ada di sini ialah refleksi. Untuk laporan pertama, kita akan membuat garis kartesius seperti gambar di sini. Selanjutnya, kita akan membuat pemisalan acuan matrik AB DC. Langsung saja yang pertama yaitu R0 sama dengan rotasi sebesar 0 derajat, yang berarti tetap. Berarti matriknya yaitu AB DC. Untuk langkah selanjutnya yaitu X90 rotasi sebesar 90 derajat. Maka kita akan berputar satu kali berlawanan dari arah jarum jam. Jadi matrik
matrik hasil. Jadi hasilnya matriknya ialah BC AD. Untuk selanjutnya, yaitu S180 dirotasikan sebesar 180 derajat. Maka kita akan putar sebanyak 2 kali yang berlawanan dari arah jarum jam. Maka hasilnya CDBA. Maka hasil matriknya yaitu CDBA. Untuk selanjutnya, F270 dirotasikan sebesar 270 derajat. Maka kita putar sebanyak 3 kali yang berlawanan dari arah jarum jam. Maka hasil matriknya yaitu DACB. Untuk frekuensi Y sama dengan 0, maka garisnya berada di X. Maka kita kasih garis seperti ini. Untuk hasilnya, jadi posisi bawah berada di posisi atas berada di posisi bawah. Untuk referensi X sama dengan 0, maka berada di garis sumbu Y. Maka kita beri garis seperti ini. Hasilnya, di posisi kanan berpindah ke posisi kiri. Di posisi kiri berpindah ke posisi kanan. Versi X sama dengan Y, maka kita membuat garis sumbu seperti ini. Maka kita membuat garis seperti ini. Situasinya posisi A dan C kita tukar. Untuk posisi B dan D tetap. Selanjutnya, untuk referensi X sama dengan Y, maka kita buat garis sumbu seperti ini. Kita beri garis seperti ini. Jadi hasilnya B dan D kita tukar. Untuk A dan C itu tetap. Untuk R0 hasilnya ABDC. Untuk R90 hasilnya BCAD. Untuk R180 CDBA. Untuk R270 hasilnya DACB. Nah, untuk selanjutnya reversi hasilnya BCAB. Untuk MX sama dengan 0 BACD. Untuk MX sama dengan Y CBDA. Dan untuk MX sama dengan Y, maka hasilnya ADBC. Baik, berikut ini adalah tabel CL yang dimana R0 akan dioperasikan dengan semua himpunan D4. Yang pertama, R0 dioperasikan dengan R0, maka hasilnya tetap R0 ABDC. Selanjutnya, R0 dioperasikan dengan R90, maka R0 kan ABDC diputar 1 kali berlawanan dengan arah jarum jam. Maka hasilnya BCAD, yang dimana BCAD itu termasuk R90. R0 dioperasikan dengan R180, maka
2 kali berlawanan arah jarum jam. 1, 2. Maka hasilnya CDBA yaitu R 180. Jadi ini 180. Selanjutnya R0 dioperasikan dengan R 270, maka diputar sebanyak 2 kali berlawanan arah jarum jam. 1, 2, 3. Yang dimana BACB itu adalah R 270. R0 direfleksikan dengan Y sama dengan 0, maka ini dibuka. Jadi hasilnya DC AB. Selanjutnya R0 direfleksikan dengan X sama dengan 0, maka hasilnya BA CD. Selanjutnya R0 dioperasikan dengan refleksi X sama dengan Y, maka hasilnya CB DA. Selanjutnya R0 direfleksikan dengan X sama dengan Y, maka hasilnya AD CB. R0 dioperasikan dengan semua anggota himpunan D4, maka hasilnya dengan R90 dioperasikan dengan R0, maka hasilnya tetap. R90 dioperasikan dengan R90, maka diputar 1 kali perlawanan arah jarum jam. CDBA ini termasuk R 180. R90 dioperasikan dengan R 180, maka diputar 2 kali perlawanan arah jarum jam. Maka hasilnya DA CB ini termasuk R 270. R90 dirotasikan dengan R 270, maka dia diputar sebanyak 3 kali berlawanan arah jarum jam. Nah, ini ABDC itu kembali lagi ke R0. Jadi R270 itu hasilnya R0. R180 dioperasikan ke R0, maka hasilnya tetap CD. Selanjutnya R180 dioperasikan ke R90, maka diputar sebanyak 1 kali berlawanan arah jarum jam. 1. DACB. DACB termasuk R 270. Selanjutnya R180 dioperasikan terhadap R 180, maka diputar sebanyak 2 kali perlawanan arah jarum jam. 1, 2. ABDC ini termasuk R sama dengan 0. Selanjutnya R180 dioperasikan ke R270, maka diputar sebanyak 3 kali putaran perlawanan arah jarum jam. 1,
BC AD yaitu R90. Selanjutnya R180 dioperasikan ke MX. R180 dioperasikan ke MY sama dengan 0 yang diketahui R180 dioperasikan ke MY sama dengan 0 yang dimana R180 ini CD BA yang dimana CD BA ini termasuk sumbu X yang bisa dituliskan, maka yang bawah diputar ke atas dan yang atas diputar ke bawah, maka dituliskan BA CD. BACD ini termasuk MX sama dengan 0. Selanjutnya R180 dioperasikan ke MX sama dengan 0 yang dimana R180 nya itu diketahui CDBA yang dimana CDBA ini termasuk sumbu Y yang bisa dituliskan seperti ini. Jadi CBDA ini diputar, yang kiri diputar ke kanan dan yang kanan diputar ke kiri. Yang hasilnya MY sama dengan 0. Selanjutnya R180 dioperasikan ke MX sama dengan MY yang dimana R180 ini dioperasikan ke MX sama dengan MY bisa dituliskan yang dimana yang diputar itu BD-nya dan C-nya, CA-nya itu tetap. CA-nya tetap, D-nya yang menghasilkan CBDA itu MX sama dengan Y. Selanjutnya R180 dioperasikan ke MX sama dengan Y yang dimana R180 itu CDBA dioperasikan ke MX sama dengan Y, maka bisa dituliskan yang dimana DB-nya ini tetap, CA-nya diputar, maka bisa dituliskan AC BD. Hasilnya ACBC itu MX sama dengan MY. Di sini kita rotasikan 90 derajat. Maka yang kolom ini kita jadikan sebagai baris. Maka hasilnya adalah CBDA. Yang mana CBDA ini merupakan MX sama dengan Y. Jadi hasil dari MY sama dengan 0 dioperasikan dengan R90, hasilnya adalah MX sama dengan Y. Kemudian MY sama dengan 0 kita operasikan dengan R180. Maka sama, kita jadikan yang kolom ini sebagai baris. Jadi hasilnya adalah BACD. Yang mana BACD ini adalah MX sama dengan 0.
Selanjutnya, M-nya sama dengan 0, kita operasikan dengan R 270. Maka kita buka 270 derajat menjadi AD BC. Yang mana AD BC ini adalah MX sama dengan MY. Oke, selanjutnya MY sama dengan 0, kita operasikan dengan MY sama dengan 0, di mana MY sama dengan 0 itu adalah BCAD. Kemudian kita refleksikan dengan MY sama dengan 0, maka hasilnya adalah yang berada di bawah kita ganti atau kita balik ke atas, dan yang atas kita jadikan ke yang bawah. Jadi hasilnya itu AB BC. Selanjutnya MY sama dengan 0, kita operasikan dengan R0. Jika MY sama dengan 0, kita dirotasikan dengan R0, maka hasilnya tetap, yaitu MY sama dengan 0. Selanjutnya MY sama dengan 0, kita rotasikan dengan R90, di mana MY sama dengan 0 itu adalah BCA. Nah, ABDC ini adalah R0. Selanjutnya MY sama dengan 0, kita operasikan dengan MX sama dengan 0. Kita refleksikan, yaitu dengan sumbu Y, di mana yang sebelah kiri kita balik menjadi sebelah kanan, sedangkan yang sebelah kanan kita balik menjadi sebelah kiri. Selanjutnya MY sama dengan 0, kita operasikan dengan MX sama dengan 0. Kita refleksikan dengan sumbu Y. Nah, hasilnya nanti yang sebelah kiri kita balik menjadi sebelah kanan, dan sebelah kanan kita balik menjadi sebelah kiri. Maka MX sama dengan 0 itu CDBA. CDBA itu adalah R180. Lanjut, MY sama dengan 0, kita operasikan dengan MX sama dengan min Y. Jadi kita refleksikan seperti ini. Nanti hasilnya, lanjut, MY sama dengan 0, kita operasikan dengan MX sama dengan min Y. Jadi kita refleksikan seperti ini, di mana nanti hasilnya kita cukup memutar atau membalik yang AC menjadi CA. Jadi hasilnya adalah DA CB, yang mana DACB ini merupakan R270. Selanjutnya MY sama dengan 0, kita operasikan dengan MX sama dengan Y, di mana kita refleksikan seperti ini. Nanti hasilnya kita balik yang DB ini menjadi BD. Hasilnya adalah BCAD, yang mana BCAD itu merupakan R90. Oke, selanjutnya MX sama dengan 0, kita operasikan dengan R0, maka hasilnya tetap, yaitu MX sama dengan 0. Selanjutnya MX sama dengan 0, kita operasikan dengan R90, yang mana MX sama dengan 0 itu adalah BACD. Kita
Selanjutnya mx sama dengan 0 kita operasikan dengan R 180. Selanjutnya mx sama dengan 0 kita operasikan dengan R 180, yang mana kita putar sebesar 180 derajat, yang kita memutarnya 2 kali berlawanan dengan arah jarum jam, maka hasilnya yaitu DC AB. Di mana DC AB merupakan MY sama dengan 0. Mx sama dengan 0 kita operasikan dengan R 270 derajat. Jadi kita memutarnya sebesar 270 derajat, yaitu diputar 3 kali berlawanan dengan arah jarum jam, maka hasilnya menjadi CBDA. Yang mana CBDA merupakan Mx sama dengan Y. Selanjutnya Mx sama dengan 0 kita operasikan dengan My sama dengan 0. Jadi kita refleksikan, yang mana posisi bawah ini berubah atau dibalik menjadi posisi atas, dan yang atas kita ubah menjadi yang bawah. Jadi hasilnya My sama dengan 0 adalah CDBA. Yang mana CDBA merupakan R 180. Kemudian Mx sama dengan 0 kita operasikan dengan Mx sama dengan 0. Jadi kita refleksikan ke sumbu Y, maka yang kiri kita balik menjadi yang kanan, dan yang kanan kita balik menjadi yang kiri. Maka hasilnya adalah A, B, D, C, yaitu merupakan R0. Kemudian Mx sama dengan 0 kita operasikan dengan Mx sama dengan min Y. Jadi kita refleksikan seperti ini. Nanti hasilnya kita cukup membalik yang AC ini saja. Jadi hasilnya adalah BC AD. Yang mana BC AD ini merupakan R90. Baik, selanjutnya Mx sama dengan 0 kita operasikan dengan Mx sama dengan Y. Jadi ini kita refleksikan seperti ini, dan kita tinggal membalik saja antara yang B sama D, dan yang AC ini posisinya tetap, maka hasilnya menjadi DACB. Nah, DACB ini adalah R270. Baik, selanjutnya Mx sama dengan min Y kita operasikan dengan R0, maka hasilnya tetap yaitu Mx sama dengan min Y. Lalu Mx sama dengan min Y kita operasikan dengan R90, maka Mx sama dengan min Y ini adalah ADBC. Kita putar sebesar 90 derajat, yang mana kita membalik atau memutarnya 1 kali berlawanan dengan arah jarum jam, maka kita buat yang kolom ini menjadi baris, yaitu menjadi DCAB. Yang mana DCAB ini merupakan MY sama dengan 0. Selanjutnya Mx sama dengan min Y kita operasikan dengan M180, yaitu kita putar sebesar 180 derajat. Nah, untuk memutarnya kita akan putar 2 kali melawan arah jarum jam, dan hasilnya akan menjadi CBDA. Di mana CBDA merupakan Mx sama dengan Y. Selanjutnya Mx sama dengan min Y kita operasikan dengan R270. Kita akan memutar menjadi 270 derajat,
yaitu diputar 3 kali berlawanan dengan arah jarum jam, maka hasilnya menjadi BACD. Yang mana BACD itu merupakan MX sama dengan 0. Selanjutnya MX sama dengan MY kita operasikan dengan MY sama dengan 0, yang mana kita akan merefleksikan dengan sumbu X. Maka hasilnya yang bawah kita jadikan atas, yang atas kita jadikan yang bawah. Maka hasilnya adalah BCAD. Di mana BCAD, yang mana BCAD ini merupakan R90. Kemudian MX sama dengan MY kita operasikan dengan MX sama dengan 0, yaitu kita akan merefleksikan dengan sumbu Y. Maka hasilnya yang sebelah kiri kita balik ke sebelah kanan dan sebelah kanan kita balik ke sebelah kiri. Maka kita tulis hasilnya di sini adalah DACB. Di sini DACB ini merupakan F270. Selanjutnya MX sama dengan MY kita operasikan dengan MX sama dengan MY, yaitu kita refleksikan seperti ini dan nantinya kita membalik antara yang D sama B saja seperti ini. Nah, nanti hasilnya kita hanya cukup membalik antara posisi yang D dengan B saja, sedangkan posisi A dengan C itu tetap. Maka kita dapat menuliskan A, B, D, C, di mana A, B, D, C ini merupakan R0. Selanjutnya MX sama dengan Y kita operasikan dengan MX sama dengan Y, di mana kita akan merefleksikannya seperti ini. Nanti kita hanya tinggal membalik saja antara posisi yang A dan C, sedangkan posisi D dengan B itu tetap. Maka kita dapat menulis C, D, B, A, di mana C, D, B, A ini merupakan R180. Selanjutnya Fx sama dengan Y kita operasikan dengan R0, yang mana hasilnya akan tetap, yaitu Mx sama dengan Y. Lalu Mx sama dengan Y kita operasikan dengan R90, di mana Mx sama dengan Y itu adalah matriks CBDA. Di sini karena kita operasikan dengan R90, maka kita akan memutarnya sebesar 90 derajat. Nah, untuk memutarnya kita melakukan 1 kali dengan perlawanan arah jarum jam. Maka dapat ditulis menjadi BACD. Yang mana BACD ini merupakan Fx sama dengan 0. Baik, selanjutnya Fx sama dengan Y kita operasikan dengan S180. Nah, kita memutar 180 derajat dengan cara memutarnya sebanyak 2 kali berlawanan dengan arah jarum jam. Maka hasilnya nanti yang kolom ini kita jadikan baris. Jadi kita dapat menuliskan AD, BC, yang mana AD, BC ini merupakan MX sama dengan min Y. Selanjutnya MX sama dengan Y kita operasikan dengan R270, yaitu kita akan memutar sebesar 270 derajat. Caranya kita putar 3 kali berlawanan dengan arah jarum jam. Maka yang kolom ini kita tulis menjadi baris. Maka kita dapat menulis DCAB, di mana DCAB ini merupakan MY sama dengan 0. Selanjutnya Fx sama dengan Y kita operasikan dengan MY sama dengan 0. Kita bisa merefleksikan dengan sumbu X, yang mana bagian bawah atau posisi bawah
kita balik menjadi posisi atas, sedangkan yang atas kita rubah posisinya menjadi yang bawah. Sehingga kita dapat menuliskan DACP, yang mana DACP ini merupakan R270. Selanjutnya MX sama dengan Y kita operasikan dengan MX sama dengan 0. Kita merefleksikannya dengan suhu Y. Maka hasilnya kita membalik antara posisi yang kiri menjadi kanan dan posisi kanan menjadi kiri. Maka dapat ditulis menjadi BCAD, di mana BCAD ini merupakan R90. Selanjutnya MX sama dengan Y kita operasikan dengan MX sama dengan min Y. Maka kita refleksikan seperti ini. Jadi kita hanya cukup membalik posisi B dan D saja, sedangkan posisi C dan A itu tetap. Maka kita dapat menuliskan CD BA, yang mana CDBA ini merupakan R180. Kemudian yang terakhir kita operasikan MX sama dengan Y dengan MX sama dengan Y, maka kita dapat merefleksikannya seperti ini. Dan hasilnya kita hanya cukup membalik antara posisi C dan A, sedangkan posisi B dan D ini tetap. Jadi kita bisa menulis A, B, D, C, yang mana A, B, D, C ini merupakan R0. Selanjutnya yaitu sifat yang ketiga. Ada E sama dengan R0 elemen D4, sehingga berlaku E kali A sama dengan A kali E sama dengan A. Untuk setiap A elemen D4, yaitu R0 kali R0 sama dengan R0 kali R0 sama dengan R0 untuk dirinya sendiri, yaitu dari R0 ke R0 sama dengan R0. R0 kali R90 sama dengan R0 kali R90 sama dengan R090. R0 ke R90 menjadi R90. R180 kali R180 sama dengan R180 kali R180 menjadi R0. R180 ke R180 menjadi R0. Jadi terbukti bahwa identitas D4 yaitu R0 adalah identitas. Kenapa ya itu R0 ya? Jadi langsung jadi terbukti bahwa identitas D4 yaitu R0. ya, Belenan. Jadi terbukti bahwa identitas D4 adalah R0. ke R270 menjadi R0, sedangkan R270 ke R90 menjadi R0. R180 kali R180 sama dengan R180 kali R180 sama dengan R0. R180 ke R180 menjadi R0. Ya, sifat yang kelima. Untuk setiap A, B elemen D4 akan ditunjukkan A kali B sama dengan B kali A elemen D4. Dari A kali B sama dengan MX sama dengan 0 kali R270, di mana MX sama dengan 0 matriknya yaitu BACD dikali R270 yaitu matriknya DACB. Tiga contoh tadi dia kembali ke dirinya sendiri, maka bersifat inverse. Hasilnya yaitu AD BC sama dengan MX sama dengan BC. Yang kedua yaitu B kali A sama dengan R270 kali MX sama dengan 0.
R ke-70 matriknya yaitu DA, CB dikali M, X sama dengan 0 matriknya BA, CD dan hasilnya yaitu CB, DA sama dengan MX sama dengan C. Karena A kali B tidak sama dengan B kali A, maka himpunan D4 tidak memiliki sifat komutatif. Kesimpulannya D4 grup, tetapi bukan grup abelian. I just had to let you know you're